Perkenalkan, nama lengkap saya Amanda Tafin, NIM 3119009. Saya mahasiswa Universitas Timor, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini diberi tugas oleh dosen untuk mencari sebuah artikel atau membuat sebuah artikel sendiri, dan di sini artikel atau proposal yang saya buat yaitu tentang pengaruh bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa-siswi SDK Lolok, Desa Eniut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Rumusan masalah yang akan dibahas pada proposal ini yaitu apa pengaruh penggunaan bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa-siswi di SDK Lolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan yang berikut lagi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa-siswi di SDK Lolok, Desa Eniut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan yang berikut lagi, manfaat pada penelitian ini. Itu ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa-siswi di SDK Lolok. Yang berikut aspek praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa selaku penulis atau peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yang pertama bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami pengaruh penggunaan bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa di SDK Lolok. Yang kedua, bagi sekolah dasar siswa Lolok. Itu juga atau manfaatnya itu berkepentingan di dalam sekolah dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merubah pengaruh bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa di SDK Lolok. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah itu yang pertama, tes lisan dan dokumentasi. Di sini saya akan membahas yang bagian pertama, tes lisan. Tes ini dilakukan secara langsung dan berinteraksi kepada peserta didik di SDK Lolok dengan menggunakan kata atau kalimat. Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, penjelasan yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diambil secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di SDK Lolok dengan jalan mencatat langsung arsip-arsip yang dibutuhkan oleh seorang peneliti, sebab dengan adanya dokumen ini peneliti sangat mudah menyalin data yang akan dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, data yang diambil ini bersumber dari SDK Lolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman tes lisan. Tes yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tes lisan untuk mengetahui penggunaan bahasa daerah atau bahasa Meto pendidik dan peserta didik melalui lembar tes. Dan yang kedua,
Dokumentasi adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang berikut, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis statistik, deskriptif, dan inversial. Ya, baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui intensitas pengaruh penggunaan bahasa Meto terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa-siswi SDK Lolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Yang berikut, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan peserta didik SDK Lolok yang berjumlah 111 orang dan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji 2 sisi dengan tingkat signifikan yang dilakukan adalah 5% atau sama dengan 0,05. Pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif. Ya, baik teman-teman. Sekian hasil presentasi saya atau deskripsi saya tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Meto terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Siswa-siswi di SDK Lolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Ya baik teman-teman, jika ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.